sukacita buat kita semua kalau kita masih boleh beribadah meskipun harus online. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap ada di tengah-tengah kita. Amin. So hari ini mari sama-sama kita menyiapkan hati kita untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan lebih lagi dengan segenap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kalau Engkau ada di tengah-tengah kami, Bapak kami berdoa biar sungguh surga boleh terbuka Tuhan. Kami undang hadirat-Mu turun Tuhan dimanapun kami berada, biar sungguh Roh Kudus-Mu yang boleh melingkupi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, sebentar kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu, biar setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap untuk puji Tuhan bersama saya katakan amin. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita sekali lagi. Amin. Come on. Jesus. Masih siap memuji Tuhan hari ini, amin. Kita mau gerak buat Tuhan, kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan kita. Jesus.
Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk ke dalam firman Tuhan. You're so amazing, Lord. You're so amazing. Tuhan, Tuhan, oh, kami percaya Tuhan, dalam setiap permasalahan kehidupan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Ini kami Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami rindu datang. Kita kudus-Mu, Syekriana.
dalam hidupku. Kami bawa sembah kami, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengajak hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengajak hadir-Mu dalam hidupku. Kami membawa sembah kami Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengajak hadir-Mu dalam hidupku. Sekali lagi katakan, oh, memandang wajah
we are in trouble, you are here with us. You are here with us. You walk with us, oh God. We are thankful. We are so thankful. We have you in our life. It's more than enough. It's more than enough, oh God. Thank you, Jesus. What a great God. What a wonderful God. Jesus. We love you. We praise your name, God. Jesus. Kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang senantiasa menguatkan kehidupan kami, membawa kami terus melangkah, terus melangkah, terus melangkah. Meskipun kami tahu setiap masalah menghadang kami, tapi kami mampu, kami kuat, karena kami beserta dengan Engkau. Kami berjalan bersama-sama dengan Engkau, sumber kekuatan itu sendiri. Kami mengucap syukur pada hari ini. Kalau sebentar kami mau dengar firman, Bapak sekali lagi mari berbicara atas setiap kami, biar firman itu boleh tumbuh di dalam kehidupan kami, menjadi rema di dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tiba saatnya untuk kita memberikan yang terbaik. Sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Sekarang waktunya offering. Nah, untuk offering saya akan bacakan dari Keluaran 12 ayat 5. Dikatakan, anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu, pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dan lompat ke bawah, itulah Paskah bagi Tuhan. Dikatakan di sini, ini perikom ini tentang Paskah. Nah, dalam bahasa Inggris Paskah itu dapat diartikan sebagai Passover, yang artinya simpel saja melewati. Nah, kenapa orang Israel kenapa Tuhan menyuruh mereka untuk melakukan banyak hal ini? Nah, karena ada di ayat 13, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Di perikom ini itu bercerita tentang Tuhan ketika mau menghakimi negara Mesir. Dan Tuhan menyuruh orang-orang Israel untuk menandai pintu mereka dengan darah domba, supaya ketika Tuhan melewati rumah itu, semua orang yang di dalam rumah itu akan selamat dan aman. Nah, istilahnya kita bisa bilang orang-orang itu percaya pada darah domba itu, karena itu mereka terlindungi. Dan Tuhan menyuruh mereka untuk mengingatnya, untuk merayakannya. Sampai sekarang kita merayakan hari Paskah. Nah, pada 2000 tahun kemudian saat Yesus tiba, bukan suatu kebetulan kalau keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu bilang kalau Tuhan Yesus itu mati di hari Paskah. Karena itu artinya bahwa dia adalah domba Allah. Dia adalah domba itu yang, dan oleh darah dia, kita sebagai gereja dipisahkan, kita menjadi berbeda, kita hidup dalam kasihnya. Dan tahu nggak sih, Tuhan itu tidak melihat orang-orang yang ada di dalam rumah itu. Tuhan nggak melihat masa lalu mereka, Tuhan nggak melihat orang macam apa mereka itu. Tapi Tuhan hanya melihat kalau di depan rumah itu, di pintu rumah itu ada darah domba itu.
Dan oleh karena itu Tuhan tahu bahwa yang di dalam rumah itu akan Dia lindungi. Tuhan melihat darah domba itu di luar rumahmu. Tuhan melihat perbuatan Yesus, bukan perbuatan kita. Jadi benar-benar, really, blessed are you because you trusted Jesus. Berbahagialah kamu karena kamu mempunyai Yesus selamanya. Dan Tuhan itu mau kita ingat ketika kita hidup tiap hari itu, tiap kali kita memberi, bahwa kita punya Allah yang mengasihi kita. Yep. Dan bukti kasih Allah pada kita adalah dengan perbuatan Yesus di atas kayu salib. Agar kita hari ini bisa benar-benar yakin kalau kasih karunia Allah itu cukup bagi kita tiap hari. Kita bisa yakin bahwa kita hidup di dalam genggamannya. Amin. Kalau kamu percaya itu, mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih untuk waktu ini kami bisa beribadah bersama Tuhan. Kami bisa bertemu denganmu sekali lagi Tuhan. Kami mengucap syukur atas apa yang Kau perbuat Tuhan. Kami berdoa supaya kami ingat Tuhan. Ketika kami memberi, ingat akan kasih-Mu Tuhan. Ketika kami hidup tiap hari, kita akan ingat kalau Engkau melindungi kami, kalau kita itu milik-Mu, dan Engkau mengasihi kami dengan sepenuh hati. Dan namamu kami berdoa. Amin. Oke, kalau kalian siap memberi, marilah kita memberi dengan hati yang senang, karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Ada kalian. So, kembali lagi bersama saya Edwin Christian di Chat Community Harvest Announcement Time. Dan hari ini saya lagi ada di Cimory Prigen untuk menginformasikan info-info terupdate untuk teman-teman sekalian. Dan yang pertama, untuk kalian simak, kita ada ibadah setiap hari Sabtu jam 5 sore di Amaris Bintoro, Kota Surabaya. So, jangan lupa jam 5 sore, mari bersama-sama kita beribadah. Yang kedua, buat teman-teman yang rindu untuk bertumbuh lebih dalam lagi di dalam Tuhan, mari bergabung bersama kami di dalam Force Community yang akan diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. So, catat Jumat jam 7 malam, kita ada dua Force Community. Yang pertama ada di daerah timur Surabaya dan yang kedua ada di daerah barat Surabaya. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi saudara Friska atau Modi Renata. Yang ketiga, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa diserahkan ke Modi Renata. So, itu semua pengumuman terupdate untuk minggu ini. Sampai jumpa di lain kesempatan and God bless you. Halo semua, gimana kabarnya? Gak kerasa ya udah 9 minggu kita udah ada online. Kangen banget bisa kumpul bareng lagi sama kalian. Bisa makan bareng, habis ibadah, bisa doa bareng di LVMS, atau sekedar jalan-jalan ke mall atau kemana. Meanwhile, sambil kita nunggu corona ini selesai, stay strong ya guys, stay safe. Yuk sama-sama lakukan bagian kita untuk stay at home. Dalam beberapa, kurang lebih 2-3 hari ini, sebetulnya aku lagi merenungkan tentang Filipi 4 sih keseluruhan. Dan hari ini saya percaya bahwa Tuhan mau berbicara buat setiap kita. Dan nggak peduli dimanapun kalian ngelihat video ini saat ini, walaupun kita semua mungkin di rumah masing-masing, sendirian di kamar tidur kita, saya percaya Tuhan pasti tetap bisa bekerja, dia tetap bisa melayani kita, dia bisa berbicara secara spesifik buat setiap kita. Amin. Ya, sama-sama kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan sekali lagi mendengarkan firman-Mu, beribadah bersama. Bapak, kami tahu walaupun ibadah kami online Tuhan, tapi tangan-Mu gak kurang panjang Tuhan untuk menjawab setiap kami.
telingamu gak kurang tajam untuk mendengarkan setiap doa kami. Karena itu aku berdoa Tuhan, biar Engkau memberkati ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biar Engkau memberkati firman Tuhan hari ini. Bapak, aku berdoa biar setiap firman yang aku bagikan itu boleh betul-betul masuk ke dalam hati setiap anak-anak-Mu, boleh tinggal, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan mereka. Boleh menguatkan setiap mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus aku berucap syukur. Haleluya. Amin. So, yuk sama-sama kita buka ayat pertama kita. Sebetulnya kita nggak akan lari jauh-jauh hari ini, cuman dari 2 pasal aja. Yang pertama, mari sama-sama kita buka Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Filipi 4, ayat yang ke-6. Aku bacain ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan, dan dengan ucapan syukur. Sekali lagi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu, dalam doa dan permohonan, dengan ucapan syukur. Kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya, itu sebetulnya lebih menarik. So, Filipi 4 ayat yang ke-6 berkata, Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. So, Filipi 4 ayat 6, Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. So, Tuhan bilang di ayat ini, jangan kamu khawatir akan apapun juga. Itu berarti kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir akan apa yang terjadi. So, saya coba selidiki apa arti kata anxious. Anxious itu bisa berarti takut, khawatir, frustasi. So, secara nggak langsung, ketika kita merasa anxious, itu kita juga nggak yakin kemana Tuhan akan bawa kita ke depannya. Saya ngerti sih di tengah-tengah situasi kayak gini, tentunya setiap kita punya kekhawatiran kita masing-masing. Contoh yang sekolah punya kekhawatiran, ya apa dong kalau sampai akhir tahun harus belajar dari rumah gitu kan, udah stres banget di rumah. Anak-anak dari bosku, karena aku kerja di tempat bos, ya anak-anak dari bosku tuh kelihatan mereka stres banget di rumah terus-terusan. Awalnya seneng, lama-lama bosen gitu kan. Atau kita yang kerja, kita bingung. Saya masih untung sih saya work from home. Mungkin gaji memang dipotong, tapi setidaknya masih ada pekerjaan. Tapi nggak sedikit orang-orang yang di PHK, yang dirumahkan, yang dipaksa untuk ngambil unpaid leave, sehingga akhirnya mereka nggak punya gaji. Atau soal kesehatan kita dan orang tua kita. Di tengah pandemik seperti ini, tentunya setiap kita takut juga gitu kan. Karena tanpa kita tahu, ada orang-orang tertentu yang mereka itu, kita yakin bahwa mereka nggak akan kena, tapi ternyata mereka kena virus ini. So, ada begitu banyak kekhawatiran yang terjadi terutama di masa-masa sekarang. Tapi kalau kita mau merenungkan ayat ini, Tuhan berkata, Be anxious for nothing. Be anxious for nothing. So, jangan pernah khawatir. Tapi gimana dong caranya supaya kita nggak khawatir gitu kan? Kalau kita baca di ayat selanjutnya, ayat yang ke-7, Filipi 4 ayat ke-7, Filipi 4 ayat yang ke-6, di bagian yang selanjutnya setelah be anxious for nothing dikatakan, in everything by prayer and supplication, dalam doa dan permohonan. Saya percaya setiap kita di Community Harvest Church adalah orang-orang yang tahu berdoa dan selalu berdoa, amin. Saya percaya setiap doa yang kita panjatkan gak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan akan mendengar dan memperhitungkan setiap doa itu. Mungkin kadang kita gak langsung dapat jawabannya, tapi saya percaya cepat atau lambat Tuhan akan menjawab doa kita. Dia nggak pernah terlambat, saudara. Amin. Nah, oke. Terus kita teruskan ya. Kalau kita baca ayat ini dikatakan, in everything by prayer and supplication with thanksgiving. So, ternyata bukan cuma sekedar kita harus mengucapkan doa dan permohonan kita, tapi kita harus membumbuinya dengan ucapan syukur. Pernah nggak kalian merasa mengucap syukur itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk kita lakukan? By nature, manusia gitu kan, kita tuh selalu suka mengeluh. Gampang banget kalau kita mengeluh. Duh Tuhan kok gini, kok gitu, kok gini, kok gitu. Tapi nggak gampang untuk kita bilang, Tuhan makasih.
Tuhan makasih buat ini, Tuhan makasih buat itu. Padahal sebetulnya yang Tuhan inginkan ketika kita berdoa, kita juga harus selalu mengucap syukur. Sehingga ketika pertama kali Pak Jokowi mengumumkan gitu kan, ada 2 pasien positif corona bulan Februari lalu kalau nggak salah ya, Februari atau Maret lalu. I think Maret, Februari akhir atau Maret awal. Waktu itu saya punya teman baik kan, kalian tahu namanya Isaac. Dia langsung WA saya, dia bilang gini, "Fan, be careful please. That too is the first open door for the snowball of COVID patient in Indo." Dia bilang gitu. Dia bilang ini pasti nanti rolling jadi banyak, dia bilang gitu. Waktu itu dalam benak saya gitu ya, dalam pikiran saya, ya lah Tuhan nggak apa-apa wis 500.000 lah, ya wis lah. Memang di mana-mana kena COVID. Tapi kita tahu sampai sekarang udah 2 bulanan gitu kan, semakin hari kita lihat laporannya semakin lama semakin banyak. Yang meninggal juga semakin banyak, tapi yang sembuh juga semakin banyak. So secara manusia saya mulai khawatir. Ketika saya mau pergi saya jadi paranoid gitu kan. Ketika saya pulang saya langsung bersih-bersih, cuci tangan, mandi, ganti baju, baru saya sentuh yang lainnya. Lalu saya mulai berdoa, saya bilang, Tuhan tolong Tuhan, jagai aku, jagai keluargaku. Saya mikir papa mama saya juga bukan orang yang muda lagi. Dan kalau mereka kena akan fatal akibatnya. Bahkan buat kita semua. So saya terus berdoa. Puji Tuhannya sih sampai sekarang kami semua aman dalam perlindungan Tuhan. Dan saya percaya kalian semua juga. Amin. Tapi setelah beberapa minggu gitu kan, setelah beberapa minggu berjalan, di kantor mulai ada wacana untuk work from home. Aduh saya mikir, waduh work from home ini repot. Nggak tahu ya apa dokumen. Karena setiap hari ada dokumen yang dikirimkan buat saya. Sementara kalau work from home itu seharusnya harus gimana dokumennya gitu kan. Nah saya mikir, belum listrik, belum lain-lain, belum koordinasi, approval, harus kirim. Lalu saya mulai bilang, Tuhan, tolong Tuhan, repot banget work from home ini. Tolonglah Tuhan, aku jangan sampai kena. Akhirnya beberapa anak disuruh mulai kerja dari rumah. Saya masih aman dalam hampir 3 mingguan. Lalu tiba-tiba betul dikasih tahu, oh semua harus work from home. Lalu saya mulai berdoa lagi, saya bilang, Tuhan ya apa dong, kamu udah nyelamatin aku 3 minggu, sekarang ternyata nggak bisa, aku harus kerja dari rumah. So, saya mulai bilang, Tuhan tolong Tuhan kasih aku tempat yang enak, po. Aku harus kerja dari mana? Ya apa yang paling enak? Ya tiba-tiba saya bisa kerja di tempat bos saya. Enak banget gitu kan, karena hampir setiap hari ada orang yang ngirimkan dokumen ke bos, otomatis dokumen ke saya juga ikut dikirimkan. So dokumen saya nggak pernah delay. Padahal teman-teman saya di timur cuman bisa terpakai kurirnya 1 minggu 1 kali. Terus saya mikir kalau saya 1 minggu 1 kali, wah gawat, kerjaan nggak ada, nggak karuan, semua tertunda-tunda. Nggak cuma itu gitu kan, buat bos saya dapat makan siang, dapat makan malam, dan semuanya gratis. So in a sense, Tuhan tuh jawab doa saya gitu kan. Saya bilang, saya minta tempat yang enak, dia kasih tempat yang enak. Saya bilang, Tuhan jangan work from home sekarang, dia nggak kirimkan, dia tunda 3 minggu buat saya. Saya bilang, Tuhan tolong jagai keluargaku, dia jagai keluarga kami dengan perlindungannya. Lalu setelah itu gitu kan, 2 minggu kerja dari rumah, saya dengar ada kabar bahwa gaji mau dipotong 50%. Saya super panik. Dan ketika saya pulang, saya mulai masuk ke kamar saya dan saya mulai berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan kalau gajiku dipotong 50% nggak cukup Tuhan. Nggak cukup. Belum obat, belum mesti cek, belum makan, transport. Ya apa Tuhan, nggak cukup. Ketika saya mulai mengeluh dan berdoa, tiba-tiba saya merasa Tuhan bilang ke saya, Fen, do you know you haven't give me thanks for my protection, for the delay of your work from home, and for a good place to work that I give to you. But now you already asked for me another thing. Why cannot you give me thanks today? So, waktu saya dengar itu, jujur dalam hati saya tuh masih khawatir.
Tapi karena desakan buat mengucap syukur itu begitu besar, lalu saya mulai paksa diri saya untuk mengucap syukur. Saya bilang, Tuhan, aku mau mengucap syukur buat apa yang sudah Tuhan kasih. Buat perlindungan, buat tempat yang enak. Dan ketika saya mulai bilang itu, hati saya itu terus berkata, tapi ya apa, tapi ya apa, tapi ya apa nanti kalau dipotong. Bahwa saya coba untuk fokus kembali kepada Yesus. Saya mulai putar lagu penyembahan, saya mulai menyembah Tuhan. Dan saya mulai bersyukur buat setiap pemenuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Saya mulai bersyukur buat setiap berkat-Nya, buat perlindungannya, buat belas kasihannya, buat kebenaran firman-Nya. Lalu tiba-tiba rasa takut itu pelan-pelan mulai terangkat dari hati saya. Dan saya merasa kehidupan yang baru, pengharapan yang baru dari Tuhan itu mulai memenuhi kehidupan saya untuk terus maju dan melangkah. Saya percaya ini adalah sukacita dari sorga. Ini adalah maksud dari ayat yang berkata bahwa sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Ketika kita punya sukacita dari Tuhan dalam roh kita, Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi hari esok. Mungkin situasinya nggak berubah. Mungkin gaji saya akan tetap dipotong. Tapi saya punya kekuatan, saya punya keyakinan pasti bahwa Tuhan yang akan terus menjagai saya. Lalu saya mulai menjalani hari dengan lebih baik. Saya nggak lagi khawatir. Saya nggak khawatir kalaupun gaji saya kepotong, padahal saya masih punya hutang, masih punya obat yang harus dibayar. Saya nggak khawatir ketika saya berkelahi dengan orang yang dekat dengan saya. Saya bahkan nggak khawatir ketika ada orang-orang lain meminta saya report yang dadakan. Karena saya tahu saya punya kekuatan untuk terus melangkah maju bersama dengan Tuhan. Lalu ketika saya mulai bersyukur, saya bisa menjalani hidup dengan lebih baik. Karena itu saya percaya buat setiap saudara di tempat ini. Yuk sama-sama terus mengucap syukur kepada Tuhan. Saya tahu ada begitu banyak kekhawatiran dalam hidupmu. Mungkin kau sudah berdoa dan mengajukan permohonanmu kepada Tuhan. Lagi dan lagi dan lagi. Tapi hari ini, mulailah mengucap syukur akan segala hal yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Dan engkau akan mendapati bahwa engkau dapat menjalani hidupmu dengan lebih baik. Dan sungguh saudara, ketika saya mulai terus mengucap syukur dan gak terlalu mikir, saya dengar kabar kalau ya tetap dipotong, tapi jumlahnya gak sesignifikan seperti yang saya dengar sebelumnya. Allah kita adalah Allah yang setia dan adil, amin. Dia gak akan pernah meninggalkan atau mengecewakan kita. Dia Allah yang selalu menolong kita. So ketika hal ini terjadi, saya mulai flashback gitu ya. Beberapa hari yang lalu saya mulai flashback dengan kejadian yang pernah saya alami. So, saya ingat waktu itu sekitar mungkin sekitar bulan lalu, ketika pekerjaan itu terlalu berat bebannya buat saya sampai saya overload. Setiap hari saya itu betul-betul terbeban dengan kerjaan saya. Bukan cuma itu gitu kan, sudah saya berangkat kerja itu rasanya aras-arasan karena banyak banget kerjaan sampai nggak tahu mana yang harus dikerjain duluan. Setiap hari gitu kan, ada orang yang telepon marah-marah lah, orang yang telepon nanya hal yang nggak jelas lah, orang yang telepon kebanyakan marah-marah sih. Saya mulai bilang ke Tuhan, Tuhan aku capek Tuhan, aku capek, aku nggak kuat lagi Tuhan kerja ini, aku nggak kuat. Belum, aku nggak bisa lagi fokus tentang gereja, aku nggak bisa fokus untuk doa, karena apa yang aku pikirkan itu cuma kerjaan. Lalu waktu itu juga gitu ya, ketika saya pulang dari kantor, saya masih ingat waktu itu saya di InDriver, saya duduk sendirian. Waktu itu sopirnya nyetel lagu gereja, dan di salah satu lagunya dikatakan bahwa aku akan terus mengucap syukur. So, saya merasa Tuhan mulai bilang ke saya, Ven, daripada kamu terus-terusan ngeluh, kenapa nggak setiap hari kamu cari satu alasan untuk bersyukur?
untuk pekerjaan dan kamu akan mendapati segala sesuatunya yang berbeda. Terus saya mikir, setiap hari satu alasan untuk bersyukur. Yakin dah Tuhan? Saya bilang ya, kamu coba 30 hari aja, gak usah lama-lama. Dan kamu akan melihat segalanya berbeda. Lalu saya ingat waktu itu tuh hari Kamis, hari Jumat paginya, saya mulai bilang, Tuhan aku bersyukur Tuhan buat pekerjaan dengan gaji yang lumayan. Soal itu saya berangkat, yang ada di pikiran saya nggak gaji ini lumayan. Lalu hari kedua saya bilang, Tuhan aku bersyukur buat bos yang luar biasa. Jadi setiap kali saya nge-down, saya lihat bosnya dan saya bersyukur. Hari Minggu gitu kan, ketika saya harus kerja kan, lembur, sebetulnya saya jengkel gitu kan, tapi karena harus bersyukur, jadi saya mulai cari alasan untuk bersyukur. Terus saya bilang, Tuhan aku bersyukur karena at least kalau aku kerja hari libur nggak ada yang gangguin aku by telepon, aku lebih produktif. Terus Senin, Selasa, Minggu dan Minggu berlalu, nggak kerasa sudah 1 bulan. Dan saya mendapati bahwa selama sebulan itu, ketika saya bekerja, saya lebih penuh dengan sukacita. Ketika orang minta tolong ke saya gitu kan, saya mulai biasanya saya tuh menggerundel, gerutu gitu ya, tuh orang ini kok ngerepotin gitu. Ini enggak, saya bersikap lebih positif, saya bilang oke, tak bantuin. Dan akhirnya orang yang sikapnya biasanya menyebalkan, itu menjadi tidak menyebalkan. Lalu ketika misalnya ada atasan saya yang marah-marah ke saya tanpa alasan yang jelas, biasanya saya langsung emosi. Tapi karena harus bersyukur, saya mulai bersyukur. Saya mulai cari sisi di mana saya bisa bersyukur. Dan yang saya dapat adalah ketika mereka marah, saya nggak lagi gerundel. Tentunya masih agak bete, tapi saya nggak lagi emosi yang meledak-ledak, karena saya bisa mensyukuri hal yang baik dari mereka. So, saudara, kalau hari ini engkau mengalami sesuatu apapun itu, saya mau ajak untuk sama-sama kita mulai melepaskan semuanya, melupakan segala sesuatunya, nggak lagi menjadi khawatir, dan terus bersyukur kepada Allah, dan membawa segala sesuatunya dalam doa dan permohonan. Dan kalau kita terus ke ayat yang ke-7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. So ketika kita terus berdoa, memohon, dan bersyukur kepada Allah, Tuhan akan memberikan kepada kita damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dan damai sejahtera ini akan memberikan kepada kita kemampuan, hikmat, untuk kita bisa menentukan pilihan yang tepat, untuk kita bisa melihat jelas kemana arah masa depan kita. Ini adalah damai sejahtera yang walaupun mungkin kita khawatir, walaupun mungkin kita takut, tapi kita tahu bahwa Tuhan sudah bersama dengan kita, dan bahwa Tuhan sudah mengalahkan segala sesuatu di bawah kakinya. Karena itu ketika kita berjalan dengan Tuhan, ketika kita berdoa, maka damai sejahteranya akan melingkupi kita. Kita nggak punya lagi yang perlu kita takutkan ke depannya. Yakinlah bahwa ketika Tuhan di pihak kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Amin. Jadi saya betul-betul percaya bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu buat bangsa kita, buat gereja kita, dan buat diri kita secara pribadi. Dan saya percaya walaupun seberat apapun hal yang kalian alami saat ini, saya nggak tahu masalah apa yang kalian alami, tapi seberat apapun hal yang kalian alami saat ini, percayalah dan peganglah ayat ini. Filipi 4 ayat yang ke-13 dikatakan, I can do all things through Christ who strengthen me. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. I can do all things. So jangan pernah khawatir. Kalau seandainya omset bisnis orang tuamu berkurang drastis, nggak apa-apa saudara. Jangan pernah khawatir. Because segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan. Katakan kepada dirimu sendiri, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Amin. Oke. Tapi tentunya ketika kita bilang
segala perkara bukan berarti bahwa segala sesuatunya akan baik dalam hidup kita. Karena Filipi 4 ayat yang ke-12, 11 dan 12 berkata, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan." Karena itu Paulus berkata, dalam situasi apapun aku akan mencukupkan diriku. Aku berbicara bukan karena aku membutuhkan, tapi karena aku belajar untuk mencukupkan diriku. Ketika aku tahu bagaimana rasanya di atas dan aku tahu bagaimana rasanya di bawah. Aku tahu bagaimana rasanya kenyang dan aku tahu bagaimana rasanya lapar. Aku tahu bagaimana aku ini kelimpahan atau aku sedang kekurangan. Tetapi dalam segala hal, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Ya, saya tahu bahwa mungkin ada beberapa dari kita yang sekarang penghasilan kita berkurang, yang penghasilan orang tua kita berkurang, yang kita mungkin takut gitu kan, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di kedepannya. Bahkan gitu kan, bahkan kalau kita baca dalam media-media, bahkan artis pun bingung gitu kan, ada yang bingung bayar cicilan hutang rumahnya, ada yang bingung bayar karyawannya, ada yang bingung mempertahankan semua usahanya. Semua orang mungkin khawatir. Tapi ada satu hal yang membedakan kita sebagai orang Kristen. Karena dalam segala hal, Tuhan yang akan berikan kepada kita kekuatan. Tuhan yang akan menguatkan setiap kita. Tapi ya, dia bertanya kepada kita hari ini, apakah engkau puas dengan hidupmu? Maukah engkau terus mendekat kepadaku? Maukah engkau terus melangkah maju? Jadi saudara, saya nggak mau khotbah terlalu panjang hari ini. Tetapi saya betul-betul merasa hari ini bahwa Tuhan ingin menguatkan setiap kita dengan caranya. Saya percaya bahwa Tuhan ingin berkata bahwa, nak, aku ada bersamamu. Teruslah mendekat kepadaku. Dan saya percaya bahwa dalam kondisi seperti ini pun, Tuhan ingin kita terus melangkah maju. Tuhan ingin terus memberkati kita. Tuhan ingin terus melindungi kita. Tuhan ingin terus memberkati apapun yang kita kerjakan. Saya betul-betul percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini saat ini. Karena itu apapun yang kau alami, jangan pernah khawatir. Tapi teruslah melangkah maju. Berdoalah, ya. Memohonlah, ya. Tapi mengucaplah syukur. Dan jangan pernah lupakan persekutuan dengan saudara seimanmu. Saya berharap kalian gak keenakan gitu ya. Begitu, habis gini ibadah online terus saja. Jadi gak usah ke gereja. Hemat lagi gitu kan. Gak usah pakai sewa-sewa amaris. No. Saya betul-betul berdoa biar kita bisa cepat bersama-sama kembali ke gereja bareng, bisa beribadah bareng, dan kita bisa sama-sama berbagi hidup sekali lagi. Sekali lagi, sementara ini, yuk bersabar dengan Zoom, bersabar dengan Google Meeting, bersabar dengan semua WhatsApp call, video call, dan dengan ibadah online. Amin. Boleh gak sama-sama mulai tutup matamu? Mari mulai pikirkan apapun yang engkau khawatirkan hari ini. Mari mulai flashback ke dalam beberapa hari ke belakang, beberapa minggu ke belakang, atau mungkin dalam 1-2 bulan belakangan ini. Apakah kekhawatiranmu? Apakah engkau khawatir bahwa perusahaanmu gak akan dapat cukup uang? Atau engkau khawatir bahwa gajimu akan dipotong? Atau engkau khawatir karena perusahaan orang tuamu mungkin gak berjalan dengan lancar? Mari hari ini bawa semua kekhawatiranmu itu kepada Tuhan. Saya kasih waktu 1-2 menit. Mari mulai berdoa.
Mari mulai katakan kepada Tuhan segala sesuatu, setiap permasalahan yang engkau alami. Shanayarala baba baba baba. Sikabayarala baba baba baba. Yandayarala bashaka baba baba baba. Sikabatayarala bashaka baba baba baba. Jesus. Mari mulai ucapkan doamu kepada Tuhan. Shanayarala baba baba baba. Yakaba baba baba baba. Sikabayarala baba baba. Yandayarala. Mari mulai katakan, Tuhan, aku khawatir akan ini. Tuhan, aku khawatir akan itu. Tuhan, aku gak yakin aku harus melangkah kemana. Tuhan, tolong aku. Tuhan, tolong aku. Ya kabayarala baba baba. Mari sama-sama kita mulai nikmati lagu ini. Saya tahu ini mungkin lagu baru buat kalian. Tapi lagu ini sungguh memberkati saya. Saya mau putarkan YouTube-nya. Mari sama-sama nikmati lagu ini. Baba 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 baba. Sikabatayarala baba baba. Membawa hidupku untuk penuhi panggilan-Mu, Tuhan. Pakai aku seturut karya-Mu, hingga kemuliaan-Mu nyata di dalamku. Hatiku, pakailah hidupku. Ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu di setiap waktu di hidupmu, melihat kasih-Mu, dan ku hidup hanyalah untuk-Mu, nyatakan kebaikan-Mu. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Mari nyanyikan dari awal dan mulai renungkan kata-kata dari lagu ini. Gak peduli apapun yang terjadi dalam hidup kita hanya untuk menyembah Tuhan. Untuk penuhi panggilan-Mu, Tuhan. Pakai aku seturut karya-Mu, hingga kemuliaan-Mu nyata di dalamku. Inilah hatiku, pakailah hidupku. Ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu di setiap waktu di hidupku, melihat kasih-Mu, dan ku hidup hanyalah untuk-Mu, nyatakan kebaikan-Mu. Ku hidup untuk menyembah-Mu.
Yesus Tuhan. Shanaya Baso. Pakailah hidupku, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu di setiap waktu di hidupku, melihat kasih-Mu dan ku hidup hanyalah untuk-Mu, nyatakan kebaikan-Mu. Ku hidup untuk menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Allah yang setia. Kami punya Allah yang menyayangi kami, Allah yang selalu bersama dengan kami. Bapak, ajar kami untuk enggak menjadi khawatir Tuhan dengan apapun yang terjadi. Biar mata kami enggak melihat kenyataan yang ada, biar kami boleh terus bersandar kepada firman-Mu. Bapak, aku berdoa Tuhan, aku enggak tahu apa yang sedang dialami oleh anak-anak-Mu saat ini, apa yang ada dalam pemikiran mereka. Tapi aku berdoa biar tangan Tuhan yang menguatkan mereka. Aku berdoa biar firman-Mu terus menolong mereka Tuhan, membuat mereka semakin lama semakin maju, selalu berpikir positif Tuhan. Bapak, aku menyerahkan setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Aku berdoa biar setiap firman-Mu tuh boleh terus ada dalam hati mereka dan menguatkan mereka. Bapak, aku selesai Tuhan, tapi Roh Kudus, aku tahu Engkau gak pernah selesai berbicara kepada setiap anak-Mu. Karena itu bekerjalah Tuhan dalam hati setiap mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan. Sebentar kami mau mengakhiri ibadah kami Tuhan. Shandayarala baba 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 baba. Syakabayarala paseka bataka baba 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 baba. Yandayarala pashandayarala baba 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 baba. Syakababa baba 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 baba. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Shandayarala baba baba baba. Mari sama-sama angkat tanganmu saudara. Shandayarala baba 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 baba. Biar berkat Tuhan menyertai engkau. Biar berkat dari Allah Bapa yang Maha Tinggi, dengan perantaraan anaknya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuannya dengan Roh Kudus, terus menyinari kehidupan. Biar wajahnya menyinari wajahmu dengan sinarnya. Biar dia memberkati apapun yang dikerjakan oleh tanganmu dan membuatnya berhasil. Dia membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan dia terus membuat engkau bersinar terang untuk menjadi terang bagi sekelilingmu. Aku berdoa biar perlindungan Tuhan menyertai engkau, menutup bungkus kau dan menutup bungkus keluargamu, membuat engkau aman dari setiap virus yang ada, membuat engkau aman dan selalu sehat. Mari sama-sama yang percaya terima berkat Tuhan, katakan amin. Amin. Oke, itu aja ibadah, itu aja firman Tuhan hari ini. Ibadah kita udah selesai, but we can always fellowship together, okay? So keep in contact guys. Minggu depan kita bakal ada perjamuan kudus. Karena itu jangan lupa siapin perjamuan kudus masing-masing. Beli aja biskuit, mungkin ribena atau teh botol atau apapun lah minuman yang ada di tempat kalian. Oke? See you again. Bye. This is all I want, that the love I have for